Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekanku sekalian. Tidak bermaksud untuk mengurangi libur panjenengan sedaya karena ini urgent tentang tagihan BPK. Yang mintanya BPK itu besok pagi. Langsung aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di unmute untuk mempercepat kegiatan sore ini. Mungkin mau ada yang berliburan kemana. Langsung saja. Yang pertama dibuka. Nah, kita bahas yang pertama. Untuk email dari tadi Zoom dari kabupaten itu kesepakatan diisi email sekolah saja, jangan diisi email pribadi, paham ya? Terus nama sekolah, Korwilcam diisi sesuai kecamatannya. Terus yang kedua, nah ini alokasi pagu pusat. Nah, ini seperti yang sudah saya bagikan untuk file Excel-nya. Sebentar saya share screen. Nah, kita langsung saja masuk ke tadi. Untuk pertanyaan pertama kan alokasi dana pos pagu pusat. Itu mintanya atau kesepakatan dari kabupaten tadi itu adalah bos murni tanpa dikurangi salur. Nah, di sini seperti file Excel yang sudah saya bagikan itu sudah saya berikan pagunya lengkap dari SD Mbadikan sampai SD Banyurip, tinggal mengisikan di link tadi. Terus pertanyaan yang kedua, saldo bos tahun 2022. Oh maaf, terlupa. Untuk pengisian jangan lupa belakangnya digit ditambahi koma terus 00. Misal seperti ini SD Mbadikan 110.740.000 rupiah. Berarti 110.740.03 kali koma 02 kali. Itu ya, paham. Terus yang kedua, saldo bos tahun 2022 sudah saya bagikan semua, tinggal Bapak Ibu isikan saja ini pada di link yang ditanyakan BPK. Terus pertanyaan lanjutnya bawah, untuk Kecamatan Margorejo pajak terutang tahun 2022 tidak ada. Nah, untuk di Excel ini kan strip, jadi nanti diisikan 0, jangan strip, berarti 0, diisikan 0. Terus jumlah penyetoran pajak terutang juga sama, diisi 0 karena tidak ada. Terus tanggal penyetoran pajak dikosongi saja. Terus lanjut pertanyaan berikutnya, tanggal pemeriksaan inspektorat pada tahun 2023. Pemeriksaan itu harus ada LKPD, hasil laporan pemeriksaan. Kalau seperti kemarin dikumpulkan di Korwil, itu bukan pemeriksaan, itu monitoring. Jadi untuk Kecamatan Margorejo setahu saya tidak ada. Mungkin kalau ada nanti saya bisa di japri gitu ya. Setahu saya tidak ada. Pokoknya kalau pemeriksaan inspektorat itu pasti ada berita acaranya, terus ada temuan apapun yang ditemukan. Terus lanjut, nilai penyetoran berarti kan tidak ada. Terus jumlah penerimaan bos tahap 1 ini juga sudah saya rumuskan, tinggal yang ada di sini itu di copy, dimasukkan ke link yang ditanyakan BPK. Terus untuk tanggal penerimaan bos reguler tahap 1 itu ada yang berbeda. Jadi saya sementara waktu tanggalnya saya kosongi, bisa dicek pada rekening masing-masing. Ngoten nggih.
Terus yang kedua, lanjut lagi, yaitu jumlah penerimaan BOS tahap 2. Ini juga sudah saya rumuskan, tinggal Bapak Ibu mengkopikan. Terus tanggalnya juga sama. Lihat di buku rekening masing-masing, di BOS reguler atau BOS APBN. Terus yang selanjutnya, jumlah penerimaan BOS pusat BOS reguler, maaf, tahap 3. Untuk tahap 3 mulai tahun 2023 kalau tidak salah itu sudah tidak ada. Jadi hanya dua tahap 1 dan tahap 2. Jadi dikosongi saja. Seperti pertanyaan di sini. Terus lanjut. Nah, ini untuk yang mendapat BOS kinerja. Kebetulan ada 5 SD, yaitu pertama Mataraman, terus Pegan Ngawen 2, Sukokulon 2, Sukoharjo 1, dan Wangunrejo. Itu diisikan sejumlah yang ada di sini. Yang tidak ada diisi 0 saja. Terus tanggal penerimaannya dilihat pada buku rekening masing-masing. Terus lanjut, penerimaan BOSda kabupaten. Di sini juga sudah saya masukkan uang yang diterima. Tinggal Bapak Ibu mencocokkan. Mungkin saja saya salah. Jangan lupa belakangnya ditambahi 0, terus di sini ada juga tanggal BOSda. Nah, lihat pada buku rekening BOS APBD masing-masing. Terus pertanyaan berikutnya, jumlah pengembalian BOS daerah ke kas daerah. Nah, ini misal contohnya untuk Margorejo itu alhamdulillah di SD negeri tidak ada. Yang ada itu di SD Generus. Itu sampai lewat tahun 2023 baru tahu kalau bosnya sudah cair. Jadi harus dikembalikan. Untuk SD negeri sudah semua diambil. Jadi isi dengan 0. Di sini kan strip. Nah, itu diisikan saja dengan 0. Terus lanjut, untuk Kecamatan Margorejo jadi tidak ada, di sini 0, keterangan ini sudah saya rumuskan di sini, kosongi saja. Nah, ini yang paling krusial, ke pajak. Seperti yang kemarin saya bagikan dan voice note, cara untuk mengisi pajak ini itu dengan mengisi pada Excel yang saya share itu pada sheet 1. Nah, di sini itu ada jumlah pajak yang jenengan pungut selama 1 tahun. Entah ini benar, entah ini salah, tapi ini data yang masuk pada saya dan saya teruskan pada Disdik dan diteruskan pada BPKAD. Tugasnya panjenengan sedoyo untuk menjidar kalau ada PPN, PPN-nya berapa, sesuai ini. Kalau ada PPh 21, PPh 21 berapa, kalau ada PPh 22, 22 berapa, PPh 23, 23 berapa. Nah, ini itu adalah laporan pajak yang jenengan kirim ke saya dan saya kirim ke Disdik dan Disdik kirim ke BPKAD dan dipegang BPK. Jadi pajak selama 1 tahun ini itu dijidar. Kalau ada PPN, PPN berapa, kalau ada PPh 21, 21 berapa, PPh 22, 22 berapa, PPh 23, 23 berapa, kalau ada egonya berapa, gitu ya. Nah, ini sudah saya rumuskan. Bila mana isian Bapak Ibu dalam menjidar itu salah, misal ini saya awur ya. Nah, ini saya contohkan SD Jatirejo 1. Selama 1 tahun ini dipungut 2 juta, tapi di sini itu saya contohkan ini banyak. Itu pasti masih merah. Tapi kalau misal sama 2 0 4 4 2 1 3. Nah, nanti jadi hijau. Setelah ini jadi hijau itu betul. Ngoten nggih, paham ya? Nah, setelah ini diisi itu nanti jenengan melihat di sini. Nah, di sini itu nanti pasti terurai di sini. PPN berapa? Kalau tidak ada ya diisi 0.
perlu diingat jumlah pungutan sama dengan jumlah setoran. Ini sudah saya samakan, saya rumuskan. Berarti bila Bapak Ibu ngisi di depan ini, nanti tinggal ngisi ini. Itu PPN, terus PPh 22, terus PPh 23. Lah ini PPh 4 itu dikosongi saja. Instruksi dari kabupaten seperti itu. Kalau ada yang bertanya, "Loh Mas, nok ngarep itu ono PPh 21 kok, nok mburi gak ono." Ya itu memang tidak apa-apa. Di pertanyaan BPK tidak ada PPh 21, ya kita abaikan saja. Misal nanti panjenengan di sini ada PPh 21 dan untuk di linknya itu tidak tercover, ya tidak apa-apa, abaikan. Yang penting jenengan yang di depan ini jidar terus disimpan. Nanti bila ada soge awak BPK moro, jenengan bisa menerangkan atas gesernya. Misal tak contohkan untuk SD Bumirejo, semisal ini pajaknya 2 juta, setelah dijidar selisih 300.000 atas PPh 21. Nah, cara melihat PPh 21, 22, 23 itu dengan melihat BKU panjenengan masing-masing, karena ini laporan pajak itu yang saya terima berdasarkan BKU-ne panjenengan. Ngoten ya. Terus lanjut. Nah, untuk belanja pegawai untuk di tahun 2023 itu dibuat 0 semua. Loh kok ngono Mas? Ono belanja honor. Ya memang dari penganggaran itu tidak ada. Dimasukkan ke jasa semua. Nah, ini Bapak sudah saya rumuskan. Tinggal ini rekap jasane panjenengan sedaya selama 1 tahun, tinggal copy. Terus modal sama, gedung dan irigasi itu tidak ada, kecuali yang dapat DAK. Tapi ini kan dana bos, tidak boleh untuk belanja gedung dan irigasi. Dan terus aset tetap lainnya itu buku. Nah, terus lanjut ke pertanyaan berikutnya, itu apakah rekening penerimaan bos pusat dan bosda satu rekening? Nah, ini jawabannya sudah saya sediakan di sini. Berbeda dalam rekening yang berbeda. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nomor rekening penerimaan bos pusat. Ya, ini itu diisi dengan nomor rekening SD-nya masing-masing. Sekarang kan ada NPSN terus berapa itu? Itu kan maaf, bisa dilihat di buku rekeningnya masing-masing. Kalau NPSN kan nama. Ini bisa melihat di buku rekeningnya masing-masing, nomor rekeningnya berapa. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya, saldo rekening bos pusat per 31 Desember. Ini juga saya sudah isikan seperti yang jenengan kirim ke saya. Kalau strip ya diisi 0, kalau ada angkanya ya diisi seperti ini. Nah, terus yang menjadi mungkin kebingungan Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya, saldo rekening bos pusat per 5 Februari. Bagi yang sampai tanggal 6 Februari belum mengambil, berarti kan diisi sejumlah sejumlah dropping. Di situ kan tercetak droppingnya berapa sebelum mengambil. Tapi kalau sudah diambil, ya diisi sejumlah uang yang masih ada di rekening. Terus seperti ini ada lagi, misal Januari ambil, terus Februari tanggal 1 ambil. Januari ambil tentunya saja kan sudah dikerjakan BKU-nya. Harus dikerjakan. Di BKU Januari itu masih sisa berapa? Terus misal tanggal 1 itu ambil, yang sudah dibelanjakan itu berapa, sisanya berapa. Sisanya itulah nanti yang menjadi isi untuk kas tunai di tanggal 5 Februari. Jadi untuk saldo rekening penerimaan bos per 5 Februari itu diisi
seperti tanggal ini di buku rekeningnya. Terus lanjut, nomor rekening Bosda diisi dengan rekening Bosda, saldo rekening Bosda per 31 Desember 0. Sepengetahuan saya 0, tapi dipastikan betul-betul 0. Terus saldo Bosda per 5 Februari sama 0, kan sudah diambil semua jadi 0. Terus nah ini kas tunai di per 31 Februari di Kecamatan Margorejo tidak ada tunai, jadi semua diisi 0. Terus ini yang pertanyaan terakhir, kas tunai di per 5 Februari 2024 seperti yang saya terangkan tadi di awal. Misal Januari ambil, dikerjakan, masih ada sisa berapa. Terus Februari tanggal 1 dilalai ambil lagi. Itu yang sudah dibelanjakan berapa, tunai Januari ditambah dengan tunai Februari. Itulah yang menjadi kas tunai panjenengan. Dari penjelasan singkat saya mungkin bisa di unmute, mungkin ada pertanyaan atau bagaimana. Kalau tidak ada ya alhamdulillah singkat. Intinya file yang saya share itu tinggal menjidar ini PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23, pajak ego. Untuk mengisi link itu berdasarkan isian ini. Misal ada, Mas aku wis kadung ngisi di ini, ya isi lagi tidak apa-apa dari kabupaten tadi seperti itu. Nanti bila sobat awak dikonfirmasi BPK, ya bilang saja yang paling akhir itu yang betul gitu. Monggo mungkin ada pertanyaan. Monggo. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau ambil setelah 5 Februari gimana, Mas? Ya, enggak apa-apa. Intinya kan pertanyaannya per tanggal 5 Februari. Jadi di rekening APBN panjenengan tanggal 5 itu masih berapa? Per tanggal 5 itu berapa? Misal Januari ambil tanggal 20 lah katakanlah untuk transaksi. Nah setelah itu kan tercetak itu berapa, nah itu dimasukkan ke buku rekening. Terus kalau ada tunainya berapa gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi, bisa di unmute tidak masalah. Mas saya ya Mas tanya. Ya monggo Mbak. Kemarin itu gini Mas, aku kan tanggal Februari ambil, Januari udah nggak ada tunai. Terus Februari aku ambil itu ternyata ada yang belum keambil, yang fotokopi itu ternyata nggak keambil Mas. Jadi tak ambil lagi itu kemarin tanggal 7. Nah, kan baru ada info dari BPK itu setelah aku ambil. Nah, itu tanggal 7 itu tak buat untuk fotokopi. Itu nanti aku masukkan ada tunai apa enggak? Ya jawabannya ini masih tunai. Jawabannya ya jelas ora, Mbak. Kon apa yang diminta BPK kan per tanggal 5 Februari. Jenengan ambil tanggal 7 berarti tidak masuk laporan. Yang jenengan laporkan kan misal ngeten Februari ambil tanggal piro, Mbak? Februari ku ambil tanggal 1 sebenarnya. Tanggal 1 ya. 1. Ya iku tanggal 1 ku dibelanjakno kabeh, Mbak. Iku tanggal 1 ambil, sebelum tanggal 5 itu udah tak belanjakan. Wah, entek.
Soalnya kan itu buat listrik, terus sama rekening apa? Listrik sama internet gitu. Terus Intinya entek ngono ya, Mbak ya. Intinya entek itu ah. habis. Nah, berarti kan Terus saldo tunai 0, Mbak. Saldo rekening berarti sesuai tapi sing belum tak belanjakan Mas. Sekarang gak sing tanggal 4 malu, Mbak. Sing tanggal 1 malu, Mbak. itu habis Mas. Ya bisa. Ya, Habis berarti habis. kan tunai 0 kan ngono, Mbak. Iya iya. Pak, sepaham, Terus Mbak. heeh. Pas Iku tanggal meneh. pitu jipo, ya wis kan. Pertanyaannya kan tanggal 5, gak tanggal pitu. Oh iya. Nggih nggih nggih. Jadi saldo bank tanggal 5 jenengan isi sesuai tanggal siji. Jenengan kan jibuke kan tanggal siji. Nongkono kan ngebange kan ngeprine kan tanggal siji ben. Wong tanggal 5 jenengan gak ono transaksi narik Ndak ngono, Mbak. Nggih Mas. Nah, terus ono ada pertanyaan di chat. Rekening Februari 2004 berarti saldo rekening Desember tambah dropping. Nah, gini, untuk rekening 2024 itu jenengan printkan buku rekeningnya. Kalau sudah diprintkan, berarti ya bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, kalau sampai tanggal 5 Februari belum ada transaksi, berarti ya print-printan iku yang tinggu. Ngoten, paham ya? Untuk atas nama Dwi. Rekening Februari 2024 berarti saldo rekening Desember ditambah dropping 2024. Ya, jawabannya betul kalau belum dibelanjakan. Ya, nek wis dibelanjakan kan ya iku dicetak nang bank. Saya kan tidak tahu. Terus untuk ada lagi, Mas, ulangi penjelasan tentang kas tunai di per 5 Februari. Oke, saya ulangi. Penjelasannya singkat seperti ini. Misal Februari ambil, ya kan? Januari ambil. Lah, Januari ambil, kan BKU dikerjakan. Itu masih ada tunai atau tidak? Kalau ada tunai ditulis, misal ano Mas tunai 10.000, berarti kan 10.000. Terus Februari tanggal 1 ambil delalai. Lah, Februari ambil iku wis dibelanjakno kabeh apa ora? Nak urung dibelanjakno kabeh, berarti kan misal Januari mau ono tunai 10.000, terus tanggal 1 Februari ku ambil 5 juta lagi dibelanjakno 2.500, berarti kan jakno 2.500. Lah 2.500 tambah 10.000. Jadi ini kan 12.500. Ngoten ya. Untuk kas tunai per 5 Februari. Sepaham ya? Nah, terus ada pertanyaan lagi SD Dadrejono 2. Modal buku masuk di aset tetap lainnya nggih. Ya, betul. Untuk modal aset lainnya itu buku, terus untuk barang, modal barang itu ya barang itu sudah saya rumuskan tadi. Nah, ini ulangi lagi. Nah, ini saya blok ini tinggal masukkan saja, tidak usah dijidar-jidar lagi. Ini belanja barang dan jasa, itu sudah ada belanja pegawai, wis datek bengek sembarang dingah ninggal modal. Terus belanja modal peralatan dan mesin itu adalah aset jenengan atau belanja modal jenengan selain buku. Misalnya laptop, ono printer, ono sing tuku meja, ono sing tuku kursi, ono sing tuku alat peraga. Nah, ini sudah saya jadikan satu di sini. Ini totalnya ya iki karek ngopi terus dilebokno. Terus jumlah belanja modal aset tetap lainnya yaitu buku tok, memang buku saja. Tinggal ngisi. Nah, terus lanjut ke Pak An. Pengisian nomor rekening menggunakan strip atau tidak? Diisi angka lanjut, Pak. Langsung angka semua. Misal 331124885. Seperti itu. Jadi angka saja, tidak usah dikasih strip.
instruksinya dari BPK kok tidak ada pakai step, jadi angka saja, langsung angka saja. Terus ada pertanyaan lagi dari Mbak Sofa, ambil bulan Januari semua, diambil tanggal 22, Februari belum ambil, isi kastone piye Pak? Lu kalau ambil Januari kan logikanya BKU Januari di Arkas dikerjakan. Tinggal lihat saja. Lah BKU Arkasi ana tunai apa gak? Nek gak ana tunai ya 0, nek ana tunai ya tunene piro kuwi. Nah, terus untuk tahun 2024 ini tambahan untuk rekan-rekan semua. Kalau bisa ada tunai itu jangan tunai yang aneh-aneh. Kalau bisa itu tunai 100, 200, 300 dan seterusnya. Tunai 50 rupiah sekarang itu pun agak ganjal karena duit 50 itu sangel lurune. Nek 50.000 gampang, nek 50 rupiah susah. Ngoten ya. Nah, ini ada lagi, belum cetak rekening Pak, wayah liburan. Wah, ini kacau ini. Ya ditakokke ya, besok Senin. Atau besok pertanyaannya itu Jumat ya. Wah, kacau ini. Wayah liburan, ya betul. Mungkin bisa ditanyakan pada negaranya masing-masing. Terus ada ini dari Mbak Sofi, Mukti Harjo 2. Kalau transaksi setelah 5 Februari berarti kas tunai 0 ya. Ya 0, kan pertanyaannya kan per 5 Februari. Mungkin ada pertanyaan lagi, baik di chat maupun di unmute. Oh ya, ini ada pertanyaan kebetulan dari tadi rekan saya mau ikut gabung. PPh 21 dimasukkan di mana Pak? Nah, untuk PPh 21 itu di skip saja. Di skip dalam artian itu misalnya jenengan dari file yang jenengan laporkan terus ngelinking SIPD itu, di situ kan ada berapa jumlah pajak yang jenengan, terus jenengan jidar PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23, ego. Kalau PPh 21 abaikan saja karena di pertanyaan BPK itu tidak ada PPh 21, jadi abaikan saja. Nah, ini ada pertanyaan lagi, nilai penyetoran ke kas sekolah hasil pemeriksaan inspektorat itu bagaimana Pak? Gini, untuk kemarin itu inspektorat kan terjun ke SD, tapi yang dikumpulkan di Korwil itu bukan istilahnya bukan pemeriksaan, itu monitoring. Kalau pemeriksaan itu pasti ada LKPD hasil pemeriksaan kas. Itu ada bentuk suratnya. Kalau diperiksa inspektorat pasti ada suratnya. Di situ pasti juga ada, misal ada temuan ya temuan berapa gitu. Itulah yang diisikan untuk mengisi pemeriksaan inspektorat. Kalau tidak ada ya isi 0 gitu. Kalau kemarin dikumpulkan di Korwil itu bukan pemeriksaan, sekali lagi itu monitoring. Kalau pemeriksaan inspektorat pasti ada temuan, pasti itu pasti, walaupun berapapun pasti ada temuan. Nah, ini ada Mbak Ika dari Bu Jambian 2. Mas, aku kok gak paham kas tunai. Yang dimaksud kas tunai itu ini loh Mbak, jenengan wis garap Arkas di bulan Januari. Lah di bulan Januari ku dibelanja tret. Ya deloki ngisor kan ana saldo bank, terus saldo kas tunai. Lah saldo kas tunai ya iku duit sing sisa mbok belanja, misal kowe njipuk duit 10 juta, belanjane entek 8 juta. Berarti kan jek ana saldo kas tunai 2 juta. Nah, terus ini dari ada Mas Aan di Nambuan. Maaf Mas, nyela waktu untuk listrik jika habis 225 itu dilaporkan real atau bisa dibulatkan. Yang bayarin jenengan piye?
uang 55 udah ada, ya dibulatkan ke atas. Seperti itu. Kalaupun nanti ada tunai kan lucu, tunai 5 rupiah, wah kangelan sing goleki. Kalau dulu kok dari pengalaman saya itu dibulatkan ke atas. Seperti itu. Nah, terus dari Margerjo satu lagi, Pagu SD Margerjo tidak dikurangi Mas, karena tidak lengkap 140. Gini, yang dimaksud Pagu itu berbeda dengan dropping. Sekali lagi saya ulangi biar panjenengan sedaya paham. Pagu ku misalnya ngene, jane tahun 2023 jenengan iku di Pagu bakale di dropping alias Pagu iku 10 juta. Delalae 2022 iku jek duwe saldo akhir 20.000. Jadi 10 juta dipotong 20.000 iku namanya dropping. Tapi kalau Pagu tetap pagune jenengan 10 juta. Gitu ya. Ini ada mau pertanyaan lagi? Tentang pengisian ini. Jadi instruksi dari kabupaten tadi untuk pengisian tetap hari Jumat. Kalau ada pertanyaan tadi, Mas durung sempat ngeprint no. Nah, ini kan bisa menjadi apa ya? Catatan. Nanti ya kalau misal ditanya ya, kenapa kok urung ngisi? Ya memang belum ngeprintkan buku rekening, wis dijawab ngono wae lha piye. Ndak ngoten. Mungkin ada pertanyaan lagi, baik di chat maupun lewat. Derek tangkap Pak. Nggih. Kan untuk saldo rekening 2024 yang 5 Februari itu kan otomatis saldo rekening di Desember 2023 plus dropping ya. Betul. Nah, dropping sendiri kan kebetulan kita belum cetak nganu di rekening karena kita sudah, tapi kita sudah tahu di itu di bos online. Oh iya, bos online. Nah, kan dari sebagai acuan Pak. Iya bisa. Bisa? Bisa. Oh iya Mas. Bisa. Oh iya maaf tadi terlupa. Bisa dilihat di bos online. Ya, oke. Jadi kan bisa acuan meskipun belum cetak print out kan? Betul. Bisa dilihat di bos online. Untuk tahap 1 kan tanpa pengurangan. Oh, iya, tidak ada pengurangan. Betul sekali. Iya. Ini dari sekolah juga Pak. Oh nggih, ya. Mboten napa-napa. Wau pun WA-an kalih Pak Kandar. Wis engko ae nak kepengin melu ya gak apa-apa. Padha-padha jen iso kabeh. Saya sore mengko ono pindah KPPS ya. Super. Matur suwun. Nggih. Terus Waalaikumsalam. Terus ada lagi dari Mas An. Saran kalau bisa rekaman Zoom sore ini bisa di-share. Oke, sudah saya rekam menggunakan screen. Menggunakan apa? Rekam layar. Jadi agak kecil, kalau saya record dengan Zoom itu besar. Jadi aman, nanti insya Allah saya upload di YouTube biar bisa di setel bolak-balik. Terus SD Banyurip, Mas tanya penulisan rekening bagaimana, pakai strip atau langsung? Tadi tidak jelas. Tidak pakai strip, langsung angkane ini loh Mbak, 33181 berapa dan seterusnya. Terus lagi tambahan dari Mbak Sofi Muktiarjo 2, untuk pengisian modal aset tetap lainnya belakangnya tanpa 0, coba kita lihat di pertanyaan BPK. Sepertinya setiap angka itu dikasih belakangnya koma terus 00. Oh, di sini tidak ada, berarti mengikuti perintah saja. Kalau disuruh mengisi pakai koma 00 ya diisi, jika tidak ya tidak usah. Di sini kan tidak ada jumlah belanja pegawai,
ya diisi nominalnya saja. Misal 7 juta ya 7.03 kali titik 03 kali, tidak usah dikasih koma. Di sini juga sama, barjas juga sama, model peralatan juga sama, tidak ada. Sesuai instruksi saja, misal diminta seperti yang di atas, dikasih koma 00 ya dikasih koma 00. Ngoten nggih. Terus tambahan dari Aja, Mas, saya belum cetak rekening Februari, tapi nggak ambil uang Februari, berarti saldo yang saya pakai saldo Januari. Ya, saya jawab ya, untuk saldo bos saldo rekening per 5 Februari ya sesuai rekening terakhir yang jenengan transaksi itu. Lah untuk tunai setelah jenengan mengerjakan arkas bulan Januari, di situ ada tunai ya, itu tunainya berapa. Ngoten, Pak. Paham nggih Mbak Yani? Mungkin ada tambahan lagi yang mau ditanyakan. Oke, ada tambahan lagi, Pak. Tanya, kalau misal tagihan listrik di real itu lebih dari jumlah anggaran di arkas, nanti ada masalah atau tidak? Masalah atau tidak itu ya tetap selalu ada, namanya bos pasti ada masalah. Intinya seperti ini, misal jenengan nganggar ke 10.000, entah 12.000, ya di SPJ kan saja 10.000. Dan jenengan kekurangannya 2.000 itu dicatat, misal Januari kurang 2.000, Februari kurang 3.000, terus dicatat kekurangannya berapa, terus nanti di anggaran perubahan jenengan menambah anggaran listrik untuk membayarkan kekurangan itu. Ngoten. Jadi tidak ada masalah. Kalau mau tambah cepat ringan ya listriknya diganti saja dengan pulsa, pasti beres. Jenengan langsung drop setahun saya ketahui peng rolas, aman. Mungkin ada pertanyaan lagi. Saya tunggu sampai jam 4. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti jam 4 kita stop. Mungkin rekan-rekan mau melanjutkan kegiatannya, mau melanjutkan liburannya, mau melanjutkan ada yang pindah ke APPS dan lain sebagainya. Intinya untuk di Kecamatan Margorejo, ini kan memang ada rekan saya yang dari Kecamatan Margorejo, Kecamatan Kolilo mau ikut, tidak apa-apa, kita sharing-sharing saja, tidak usah kenceng-kenceng cara rambut gay. Nah, untuk Kecamatan Margorejo yaitu tinggal saja ini tugasnya, pokoknya jenengan wis tak kepenakno. Sekarang iki lho diisi, dijidar pajaknya ini loh, dijidar. Nah, pajaknya ini dijidar. Nah, misal Badekan, Langan Harjo 1, Langan Harjo 2 tidak ada pajak. Cara wong kan tetap menjadi pertanyaan, loh masa setahun gak ada pajak. Dan nanti nak sobek awak dienggo BPK ya di dohke wae. Misal ada pajak sekian, loh kenapa kok nggak dilaporkan? Wah, maaf Pak, terlupa. Yang penting panjenengan sedaya itu ada bukti pembayaran pajaknya. Kalau udah ada ya enggak apa-apa. Memang di BK udah ada ya enggak apa-apa. Pokoknya ini pajak ini itu adalah pajak yang jenengan laporkan ke saya. Panjenengan sedaya tinggal jidar ini ke sini. Dengan melihat BKO Arkas di buku pembantu pajak. Terus setelah ini diisi, ya tinggal jenengan mengikuti. Misal SD Badekan. Pertanyaan pertama,
bos pusat, alokasi bos pusat. Ya tinggal ngisi sejumlah ini, 110.740.000 rupiah. Saldo awalnya 119.816. Terus pajak terutang 0. Ini kan strip isi 0. Tinggal mengikuti, pokoknya jenengan tinggal mengikuti. Terus tadi ada pertanyaan yang terlewat, Mas belanja barjas no Excelmu kok gelondong jiji, ku tak jidar boleh. Ndak usah. Panjenengan tinggal iki lho tok, wis karek ngikuti iki tok. Karek ngikuti iki di copy dilebok nang link. Yang jenengan jidar itu di sheet pertama. Iki lho, pajak. Ada pertanyaan lagi, Mas jumlah pengembalian dana bos ke kas daerah diisi 0. Iya 0, karena bos daerah di Kecamatan Margojo setahu saya itu sudah diambil semua dan 0. Jadi semua uang di tahun 2023 itu sudah terpakai semua. Terus ada pertanyaan dari rekan, Mas tanya pajak rekon di buku pembantu pajak gak sama, gimana? Disesuaikan rekon atau disesuaikan buku pajak? Intinya sesuai rekon. Tadi siang Zoom itu dengan pimpinan, dengan Bu Ambar selaku kasih peserta didik SD itu disamakan saja dengan SIPD, yaitu dengan rekon. Gitu. Tadi juga ada di rekan saya, malah rekonnya itu salah. Sama, rekonnya itu salah. Rekonnya itu pajaknya jadi 2 kali lipat. Ya disesuaikan itu. Yang penting panjenengan nanti nak sobek awak ditekani BPK ya bisa menjelaskan. Itu. Maaf Mas, mengenai jumlah pajak SD kami yang maaf Mas, mengenai jumlah pajak yang kami tanyakan tadi siang pripun sesuai dengan share ini saja. Oh ya, pokoknya untuk ini Mbak Sophie, untuk Kecamatan Margorejo, yo sesuai sing tak share iku wis laporan wis munggah, wis tekan dindi. Iku kan hasil laporan jenengan terus tak laporan munggah. Lah iku sesuai iku wae. Pokoknya nang kene angkane piro yo iku jidar. Mbah luwih sithik, mbah luwih akeh iku jidar. Wis ngono wae. Terus ada Mbak Ika lagi, Mas aku golek daftar pajak di mana? Aku cah anyar. Yo bener Mbak, kowe cah anyar. Wis angger tekon Pak Yudi, mapal iku pen. Deleki saka pajak tahun 2023. Sesuk sinau kelompok ya, Mbak. Terus ada lagi pertanyaan PPh 4. Gini, kalau jenengan browsing PPh 4 itu hampir sama dengan PPh 21. PPh 4 itu adalah pasal pajak untuk orang wajib pajak. Misal di ekstra, di Arkas kan ada pajaknya, ekstra pramuka dan lain sebagainya itu ada pajaknya. Tapi instruksi dari kabupaten, walaupun setelah jenengan jidar ada PPh 21, jangan diisikan pada PPh 4. Kosongi saja. Mungkin nak takoki BPK yo BPK jen mumet nah. Tadi seperti yang disampaikan Bu Ambar seperti itu, kosongi saja. Wonten. Mungkin ada pertanyaan lagi? Baik di chat maupun pada pertanyaan secara langsung. Tanya sebentar, Bu. Ye. Oke. Untuk PPh 21 di buku pembantu BKU pajak kan ada nominalnya. Betul? Betul. Nah, di apa itu kuesioner dari BPK itu kan tidak ada. Apakah nanti di jumlah akhir dari PPN, PPh 22, terus PPh 4 dan PPh 23 pajak ego itu nanti sama dengan jumlah pajak 1 tahun di buku BKU pembantu atau tidak? Ya, ini kan sudah saya tanyakan tadi. Ini intinya Mas.
sak contohno sik nambuhan. Nah, ini kan ono pajakmu kan 2 juta. Lah iki jidaren. PPN piro, PPH piro, PPH 21, PPH 22, PPH 23, ego piro. Lah setelah mbok jidar, iki ku lebok iki ya, hasil lehmu jidar kuwi mengko masuk nang kene. Nah, lha nek sing nang kene iki mbok blok, mbok total karo sing nang kene, ya geser. Karena isian untuk link itu tidak ada pertanyaan PPH 21, adanya PPH 4. Jadi mengko nak sobek awak dienggoki lho Mas. Laporanmu pajak ki 2 juta 700 setelah kowe ngisi kuesioner kok mek 2 juta. Jadi kan bisa menjelaskan jelasannya ngene. Jenenge tor bener. Itu geser atas PPH 21, Pak. Karena di kuesioner tidak ada pertanyaan PPH 21. Laporan pajak saya itu 2.719.583. Misal ini ya. Terus di link saya isi itu sejumlah 2 juta. Kan geser 719.583 itu masuknya di PPH 21, Pak. Itu saya tidak laporkan karena di kuesioner Bapak itu tidak ada pertanyaan PPH 21. Ngoten Masaan. Paham ya? Jadi kita menjawab itu urut, ada kasuistik. Nah, terus ini ada Mbak Galih dari Sukoharjo 3. Mas, ini jidar pajak dilihat dari buku pembantu pajak di Arkas. Ya, setelah saya lihat SD saya hanya ada pajak PPN, berarti hanya diisi PPN saja ya. Yo nak ancen nong BKU ne PPN tok ya PPN tok, Mbak. Kan ngono. Sesuai di buku pajak. Karena scan nan kemarin saya kan minta scan BKU. Di situ kan ada pajak. Nah, pajaknya itu hasil scan itu diminta BPK. Jadi sekilas nanti bila mana di cross check BPK kan sama. Saya tidak menakut-nakuti, memang BPK ini sudah ada di Pati dan besok hari Senin itu BPK mau ke Disdik. Jadi tambahan lagi untuk rekan-rekan saya sendiri di Kecamatan Margojo untuk yang SPJ-nya triwulan 4 maupun triwulan sebelumnya belum selesai. Yo dikebut sithik. Sing penting ono sik bentuke koyo piye, sing penting dirondok dikebut sithik sik. Jagani nak sobeke awak. Karena hari Senin BPK itu di Disdik. Betul, tidak goro saya. Dan BPK itu tidak mau disodori SD. Misal saya di BL SD ini mesti ngapik ndika, yo ndak ada. Yo sak seneng-seneng SD BPK. Lah nek pas dienggoki burung garap SPJ yo sobeke awak padha ae. Ngoten nggih. Terus ada pertanyaan lagi, tanya Pak Kastone 5 Februari diisi gak, soalnya saya belum buat BKU Januari dan Februari. Nah, kalau belum membuat berarti kan diisi 0. Kalau sudah membuat ya diisi sesuai realnya. Terus ada lagi pertanyaan, di buku pajak hanya 3 juta Mas. Yang Mas Andreas di buku pajak hanya 3 juta. Yang Mas Andreas kasih 3 juta. Ya SD goleki nang ndi? SD mana iki? Sofia iku sik. Ikhwan nu Sofa nih SD Budi nggih.
gabung loh Mas Andreas. Pripun Bu? Ikut gabung. Nggih. Oh, hanya misal. Misal duite misal pajeke 3 juta, tapi nok ser-seran 3 juta 200. Wah, ya iki. Ya itu tadi seperti yang disampaikan Bu Ambar tadi. Menjelaskannya seperti tadi yang terbalik dari masaan. Ya jenengan jelas kayak loh. Saya itu di buku pajak dan pembayaran pajak saya itu real 3 juta. Kalau tidak percaya kita hitung bersama. Yang penting jenengan itu mempunyai bukti pembayaran pajak. Jenengan hitung ngono. Pancen guru SD ki serba bisa. Hitung deleng 3 juta. Jenengan sobek awak jenengan dienggoki. Jenengan doh ke lho saya ini 3 juta, Pak. Saya laporan ya 3 juta. Tapi kenapa dari ke atas kok jadi 3 juta 300, 3 juta 200? Saya tidak tahu. Jawab ngono. Lah mengko nak ketokne piye nak disuruh membayar kekurangan ya dibayar aja. Yang penting kan jenengan menunjukkan buku pembantu pajak jenengan tiap bulan. Nanti kan dihitung ketok. Nah, terus tambahan lagi untuk PPN pembelian modal. Selama ini kan dipotong langsung dari pusat. Jadi kalau bisa di tahun 2024 itu pajaknya dihilangi saja, jadi tanpa pajak. Soalnya yang dimaksud pajak pungut itu kan jenengan jaluk dewe terus bayar dewe. Istilahnya itu tidak langsung seperti siplah. Mungut kan jaluk, intinya seperti itu ya. Terus nah ini Mbak Ika lagi, Mas tak kirimi foto lewat WA. Wah, HP ku ki tak cas Mbak, mati silok. Di Mbak Ika rano ngirimi foto. Di Mbak foto nembak gak ada foto Mas tak kirimi foto lewat WA tolong. Lu mah dikirim nang Mbak Yani. Wah, gambarnya cik cuwilik, Mbak. Mbak Ika mungkin bisa Mbak di unmute terus takok nong kene Mbak jen aku mudeng lehmu takon Mbak. Halo Mbak Ika. Iya Mas. Nah ya, jen krungu balane Mbak. Tekonmu piye Mbak? Kastune per 5 Februari kulihatnya di Arkas Mas. Iya Mbak. Arkasnya Mas bu garap apa burung? Durung. Nah ya ikut digarap sih Ini loh Mbak, intinya kan ngene, saya tak wacone ya. Awakmu tanggal 2 Februari ikan transfer Mbak, 450, 500, 300, 350, 450, 300, 600 iku honor Mbak. Ya terus kowe njipuk neh 3 juta 800 3.000. Iku wis duwite entek apa ijek wis ngono ae daripada bingung. Itu kan kanggo Januari sama Februari yang 3.803 itu. Entek apa ora? Nak 3 juta ada entek Mbak. Mosok ora entek? Nah, nak entek berarti kan kasih 0, ndak ngono ae Mbak. Engko saldo bangem. Ya dicicil lah, Mbak. Dicicil lah. Ya dicicil, maksudnya ku kan bayar honor, iki mbok lebokno. Iya. Pak, paham Mbak? Ya, kas tunaiku berarti iki 5 Februari 0. Ora ketang ijek draft, Pak. Nak wis barang mbok lebok sing bayar honor iki mbok lebokno, terus karo 3.800.000 iki lebokno. Iku engko terus print, nggo bukti walaupun cek draft
print. Kan muncul tulisannya, no kono ono tunai piro. Lah, tunai iku nak anjat 0, yo nang kas tunai iku isih 00. Nah, ora yo isih sesuai arkas iku. Tapi ku cekeli nggo bukti. Ngono. Itu aku biar tahu berarti ngisi arkas yang BKU Februari. Ngono, Mbak, digarap sik ah. Oke. Oke. Kasih. Oke, Mbak. Mbak Sophie mengenai pajak tadi sebenarnya pajaknya lebih banyak dari jenengan share, tapi pajak tersebut sudah kami bayarkan. Misal BPK tanya pripun, muga-muga dijidar apa anane ya Mbak. Seperti kan wis mbok bayar ngono. Lah kan kowe duwe bukti pajeke. Intine ku ngene, Mbak. Awakmu nak diperiksa dengan tim audit, pengaudit untuk tambahan rekan-rekan semua. Wis intine ku meneng, aja cerita tekan dindi. Nek ditakoki ya dijawab, ora ya aja cerita tekan dindi. Wis ngono ae. Nek cerita tekan dindi kan kowe intine dijagongi. Wah, tertarik ambek awakmu. Lah mah jawab tekan dindi. Malah kacau, Mbak. Terus nah, ini tambahan pagi dari Mas Dwi. Untuk Silpa tahun 2022 tak masukkan ke Barjas karena direkon. Betul, tadi terlupa. Untuk Kecamatan Margorjo kan wis tak rumusno kabeh. Untuk tambahan yang kecamatan mungkin rekan saya mau mengikuti ya dijumlah semua. Jadi Barjas iku saka mbae Silpa terus ditambah bos reguler 23, terus ditambah bos kinerja. Nah, untuk bos kinerja. Terus semono uga modal ya padha ae ngono. Misal ana bos kinerja dienggo modal berarti kan bos reguler ditambah karo bos kinerja. Terus buku ya padha wae semono uga ngono. Intine pembelanjaan itu semua duit. Tapi nak pagu itu pagu murni dari Kemendikbud, pagu awal, pagu bos reguler. Tambahan lagi, Pak, pagu itu hanya diisi dengan reguler. Betul, pos pagu reguler tanpa pengurangan loh ya, tanpa pengurangan. Pagu tanpa pengurangan, pagu bos reguler tok. Arahan dari kabupaten tadi seperti itu. Terus tambahan lagi Mbak Ika, urean keterangan pengembalian dana bos ke kas daerah diisi kan keterangan kosongi Mbak. Nang keterangane kono kan ono isine kosongi. Yo kuesioner karo diwaca sithik-sithik Mbak. Nak ketoke apa gampang kan iso dipahami. Terus Mbak Putut, BKU Januari wis tak garap tapi hurung bar. Februari durung tak garap. Kastunane piye Mas? Yo Januari ku dibarno sik Mbak. Dibarno, pembelanjaan Januari ku dibarno. Nah, orang ini Mbak Putut jajal unmute critakno kronologine. Jadine kan aku iso ngeki solusi. Halo Mbak. Iku lho meneh tadi kok pade. Aku kan yo latihan ya Mas perjalanan di BKU kan malam-malam salah meneh kok iki durung lebar. Durung itu kan nek kan beren pake Wah, awakmu iki nang jero kandang manuk Mbak. Suarane pedhot-pedhot ana suara manuk. Yo lagi nek ngeraser. Iya. Nang jopo Mbak. Langsung iku bisane sinyal rada angel. Halo Mbak Putut. Halo. Nah, langsung tak jawab ya Mbak. Intinya ngene Mbak.
BKU Januari tetap dirampungno. Soalnya awakmu kan wis jikuk dana Januari, ya kan? Oh iya. Januari ku dirampungno. Lah terus Februari awakmu njipuk duit apa urung? Wes ya Mas. Tanggal piro? Tanggal piro, Mbak? Tanggal loro. Ah, tanggal loro. Intinya kan ngene. Duit Januari nang BKU Arkasam iku ijeh apa ora? Terus nak ijeh ono kan nak wis bar mbok garap Januari temengko kan BKU-ne iso mbok cetak. Ono tulisan ing sorpol tunai piro. Lah, duit Januari iku kowe njikuk piro? Jajal mbok garap no Arkas iku entek apa ora? Berarti nak entek tunai 6 iku ya tunai sebesar Januari iku mau. Logikane seperti itu, Mbak. Karena Januari jek ono tunai, Februari gak ono tunai. Berarti kan tunaine Januari ku meloncat nang jadi tunai Februari 6 iku. Walaupun Februari belum bar. Secara logika ngono, Mbak. Oh, ngono. Ya Mas, ya. Masuk? Iki Januari tak lebarke dhisik ngono ya. Iya, urut ta, Mbak. Dak ngono. Wong pertanyaannya kan 5 Februari, ora 4 Januari. Di bengi aku lehku maca ternyata keliru. Tak kira 4 Januari, malah jebule 4 Februari. Oke, terus ono tambahan meneh, Pak, kalau pajak rekon dengan buku pajak gak sama. Kebanyakan direkon sebaiknya dikurangi ditaruh PPh 23 atau 21. Ya jangan sebaiknya ya jenengan jidariku sesuai relay jenengan. Engko jenengan cerita iku kesalahane nong ndi ngono. Jangan diada-ada. Intinya kita jujur saja, mate setelah jenengan jidar lho iki ana duit semene. Lah jenengan kok cerita kayak Pak, aku ku laporan keluwean misal keluwean 600. Nah, aku juga ngerti iki nang di duwite, ora ngerti mbok iki sing salah sapa, tapi ya saya bayar kan jenengan duduhno BKU ku semene. Buktine bayar pajak iki, clear. Kan ngono. Misal jenengan BKU-ne buka terus buktine ono jenengan totalku 3 juta. Lah nang laporan rekon niku 3.200.000. Yo jenengan nerangno sing bener iki lho, Pak. Dengan bukti BKU saya dan buku pembantu pajak saya yang asli itu 3 juta, bukan 3.200.000. Kan ngono, jangan aja dikira-kira tak lebokno iki Mas, tak lebokno iki, ya aja dikira-kira ngono. Ya sesuai apa adanya. Pajak yang dihitung itu bos reguler tok atau dengan bosda. Intinya yang dijidar itu sesuai data rekon, data SIPD. Gitu. Tadi berkaitan dengan bosda saya sudah ya lo. Kok nak bosda udah dicemplungno ndak geser buka sesuai dengan SIPD. Terus mintanya kabupaten ya sudah yang penting sesuai dengan SIPD saja itu dijidar. Gitu. Monggo ada pertanyaan lagi. Kita Mas Andreas. Nggih, monggo. Piye Mbak Atin? Ini kan tadi saya lihat apa namanya pajak yang jenengan serat niku kan 3.483 untuk ngawen gitu. Setelah saya hitung itu ada 4.500.000 tapi yang sisanya itu sebenarnya ada di buku pajak di Arkas itu nggih, buku pembantu pajak. Itu yang buku, sedangkan kan biasanya tidak ada pajak loh Mas. Tapi yang tak lihat di buku pembantu pajak kok muncul itu. Selisihnya itu. Nganu, berarti belanja modal buku. Nggih. Loh, belanja modal buku iku ya kudune gak ono pajeke. Nggih, nggak ada pajaknya makanya itu. Awalnya itu ya gitu nggak ada pajaknya tapi kok ini muncul gitu. Di BKU-ne jenengan. Di buku pembantu pajak bulanan. Itu muncul 2 buku itu ada pajaknya. Ya ngene ae, Mbak. Berarti
Ya diitung apa nane sing nang apa lah sing tak share iku sik dene luwih akeh kan. Iya, Kok nak kalau yang jenengan share itu benar semuanya. Cuma ada tambahan ini kan saya buku pembantu pajak kan ada di sekolahan. Ini saya lihat lagi di Arkas kan. Loh kok itu ada tak hitung total semua dari Januari sampai Desember itu kan 4.500.000 loh. Ini selisihnya di mana? Tak buka satu-satu per bulan ternyata ada di buku teks utama guru. Itu yang pesan buku-buku teks itu lah Agustus itu loh Mas. Ya, ya pas selisihnya itu. Ya sepenting jenengan kan iso buktekno iku Mbak. Mate ceritanya ya iku mau. Seharusnya buku kan gak ono pajeke, tapi iki gak ono pajeke. Itu kan gak ada pajaknya, tapi di Arkas kok muncul itu. Terus awakmu kan podo iso ngene Mbak. Kalau belanja modal itu kan apa? Kami tidak memungut pajak. Pajak itu langsung dipungut dari negara. Terus kowe ngedono buktine, Mbak. Oh, Pak ini kesalahan sistem. Kan ngono ae. Dadine ku menjawab urut. Ogak ngawur. Berarti yang tak laporkan kan sesuai itu ya 3.483. Betul, Mbak. Nggih. Ya siap Mas, terima kasih. Terus dari Mas Sofa lagi sip lah Mas dimasukke gak Mas. Ya intinya iku mau lho, pajak dari rekon iku dijidar. Misal jidare gampangnya ngene wae. Saka PPH sik. Ya berarti nek ana luweh kan masukin nang PPH. Nang PPN. Ya PPN iku jenengan cek padha apa gak. Nek padha dimasukno, nek ora ya ora. Soalnya sip lah kan pajak itu dipungut negara secara langsung. Gak jenengan mungut terus jenengan bayarke kan ngoten. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau tak tunggu sampai 4:30 ya. Kalau tidak ada kita akhiri karena ya belum sholat asar juga. Jadi seperti tadi di awal saya terangkan untuk teman-teman di Margorjo ya tinggal ngisi Excel yang saya share tadi. Isinya seperti itu intinya. Plak seperti itu. Monggo Mbak Sofi ada pertanyaan lagi. Biasanya kayak pertanyaan ya Mbak Sofi. Wis peng piro mau? Peng 5, peng piro iki mau? Monggo ada pertanyaan lagi atau tidak? Oke Mbak Sofi, sampun suwun suhu. Oke ya Mbak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk sore hari ini saya tutup ya. Sebelum menutup, apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Kalau Bapak Ibu kurang puas, ya mohon maaf karena saya tidak bisa memuaskan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa keluar dari Zoom dan melanjutkan kegiatan masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.